Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Apa kabar semuanya? Sudah tentu kita mempunyai kegembiraan bersama. Apatah lagi di musim ini kita tidak lama lagi merayakan hari Natal dan sudah tentu mempunyai kerinduan bersama ingin merayakan Natal, menyambut Natal dengan hati yang penuh kegembiraan. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami sangat bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan kepada kami. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kami dijamah, dipenuhi dengan kemuliaan hadirat-Mu, agar kami dapat mendengar firman-Mu, dan agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus Tuhan memenuhi kami, dan biarlah Engkau ditinggikan, dan biarlah Engkau dimuliakan ya Tuhan. Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudari sekalian, setelah kita mendengar pembacaan Injil, maka tajuk khotbah yaitu menjadi saksi. Mari kita bersama-sama katakan, menjadi saksi. Yohanes 1 ayat 4 hingga 7 mengatakan, firman itu sumber hidup, dan hidup itu memberikan cahaya kepada manusia. Cahaya ini bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat memadamkannya. Seorang bernama Yohanes diutus oleh Allah. Yohanes datang untuk memberitahu orang tentang cahaya itu, supaya semua orang mendengar dan percaya kepada perkabarannya. Saudara dan saudara sekalian, Yohanes Pembaptis seorang yang mengagumkan dan menjadi teladan bagi setiap orang yang mahu melayani Tuhan. Dia mempunyai kedudukan atau posisi yang sangat unik. Dia adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama. Dan dia juga nabi permulaan dalam perjanjian baru. Dia mengakhiri seluruh perjanjian lama dan merintis perjanjian baru. Puncak dari segala nubuatan dalam perjanjian lama mengenai Mesias menjadi jelas dan nyata melalui Yohanes Pembaptis. Seluruh zaman mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis mengistiharkan bahwa Yesus Kristus membuka perjanjian baru dengan darahnya yang dicurahkan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29. Saudara-saudara sekalian, ungkapan ini mengakhiri nubuatan nabi-nabi mengenai Kristus dalam perjanjian lama. Dan membuka satu jalan baru supaya orang-orang dalam perjanjian baru melihat bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh domba yang disembelih, seperti yang digambarkan pada hari Paskah dalam perjanjian lama. Saudara, siapakah Yohanes Pembaptis? Dia yang bersaksi tentang terang, tetapi dia bukan terang itu. Siapakah Yohanes Pembaptis? Dia yang bersaksi mengenai kebenaran, namun dia bukan kebenaran itu. Siapakah Yohanes Pembaptis? Dia yang bersaksi mengenai Mesias atau Kristus, tetapi dia bukan Mesias. Dialah yang merintis jalan bagi kedatangan Mesias atau Kristus. Yohanes Pembaptis mengenal keberadaannya. Dia mengenal siapa dirinya.
Dia yang agung, besar, dipenuhi Roh Kudus, tetapi rendah hati. Yohanes Pembaptis adalah orang yang rendah hati, sehingga dia mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara dan saudara sekalian, pada zaman itu dua orang dianggap besar, yaitu Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yohanes Pembaptis tidak berkhotbah di mimbar yang terkenal atau di bangunan besar di Yerusalem. Dia berkhotbah dan menegakkan mimbar di padang belantara atau di padang gurun. Dia tidak tahu siapa yang akan datang, tetapi dia tahu bahwa ia mempunyai firman Tuhan yang harus disampaikan dan Roh Kudus memenuhinya. Sehingga padang belantara, padang gurun menjadi ramai sebab ribuan orang datang. Dia tidak perlu merebut suatu kemuliaan, tetapi dia tahu bagaimana bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Di tempat Roh Kudus turun, di sana tanah yang kering dan gersang menjadi sawah subur. Allah adalah Allah yang membuka jalan di tengah laut. Allah yang menyediakan satu jalan lapang di tengah padang belantara, di tengah padang gurun. Allah yang mematahkan segala rantai dan belenggu, halangan pintu besi maupun halangan pintu tembaga. Saudara, Yohanes Pembaptis disebut sebagai saksi yang diutus oleh Allah. Seorang yang diutus Tuhan untuk memberitakan kebenaran, memberitakan tentang Yesus. Poin yang pertama, apakah isi kesaksian Yohanes Pembaptis? Saudara, Yohanes Pembaptis harus bersaksi tentang terang. Simbol terang di dalam Injil Yohanes secara konsisten menunjuk kepada Yesus. Berita itu sangat mendesak dan penting untuk didengar sehingga dia harus berteriak, berseru. Hidup, perkataan, dan perbuatannya semuanya berpusat pada Kristus dan menunjuk pada Kristus. Ketika utusan atau delegasi dari Yerusalem bertanya mengenai kuasanya, dia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukanlah Masias, bukan juga Elia, dan bukan juga nabi yang akan datang. Sebaliknya, dia menegaskan fungsinya sebagai saksi dengan memperkenalkan diri sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Dalam Yohanes 1 ayat 19 hingga ke-36 terdapat 4 perkara mengenai kesaksian Yohanes Pembaptis. Yang pertama, Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Baptisan dengan Roh Kudus jelas menunjukkan kedatangan Masias atau Kristus seperti yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama. Yesaya pasal 11 ayat 2 mengatakan, kuasa atau Roh Tuhan akan mengaruniakan kebijaksanaan kepada dia, juga pengetahuan dan kecekapan untuk memerintah umatnya. Dia mengenal kehendak Tuhan dan menghormati dia. Yesaya 61 ayat 1. Kuasa atau Roh Tuhan, Raja ada padaku. Dia telah memilih aku dan mengutus aku untuk mengkabarkan berita baik kepada orang miskin, untuk memulihkan orang yang hancur hati, untuk mengumumkan
kemerdekaan kepada orang tawanan dan pembebasan kepada orang di dalam penjara. Saudara, orang yang mau melayani Tuhan, yang benar-benar mau menyatakan terang, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus bermaksud buah-buah rohani akan mengalir keluar dari hidupnya. Kalau Roh Kudus memenuhi Anda, Kristus akan diberitakan. Pada waktu Roh Kudus memenuhi engkau, maka hidupmu dipenuhi kesucian. Tidak menghitung untung rugi, tetapi memikirkan kemuliaan. Yang kedua, Yesus dan Roh Kudus tidak terpisah. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus tinggal pada Yesus, dia tidak meragui Yesus adalah Mesias, adalah Kristus. Dia mengistiharkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ungkapan yang seharusnya kita katakan pada waktu dan tempat yang seharusnya, tetapi tidak dikatakan bermaksud kehilangan kesempatan. Kalau bukan Yohanes Pembaptis, tidak ada orang yang berani menegur Herodes. Jika tiada Yohanes Pembaptis, tidak ada orang yang memberitahu tentang siapakah Yesus. Kalau Yohanes Pembaptis, tidak ada orang yang berani menegur pemimpin agama Yahudi waktu itu. Tidak ada. Kronos telah dijadikan Kairos oleh Yohanes Pembaptis. Sikap agung dari seorang hamba Tuhan sering terbentuk pada waktu dia berkata dan sesudah dia berkata. Saudara, yang ketiga, Yesus digambarkan sebagai anak domba. Kemuncaknya, dia memberi kesaksian mengenai Yesus adalah anak Allah. Yohanes 20 ayat 31 mengatakan, tetapi semua ini ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus anak Allah, penyelamat yang diutus oleh Allah. Dan karena kamu percaya kepadanya, kamu beroleh hidup sejati. Yesus adalah objek iman orang percaya. Dia menggambarkan kekekalan Yesus. Yesus datang dari sorga ke dalam dunia untuk menyampaikan firman-Nya dengan kuasa Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 34 mengatakan, orang yang diutus oleh Allah menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya kepada dia dengan sepenuhnya. Tujuannya supaya manusia percaya kepadanya. Sungguh pun ada yang menolak supaya tidak percaya kepadanya. Tetapi firman Tuhan tetap diberitakan. Yang keempat, saudara, kesaksiannya adalah kebenaran. Yohanes pasal 5 ayat 33 mengatakan, tetapi orang yang menerima kesaksiannya mengakui bahwa apa yang difirmankan oleh Allah benar. Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa Yesus adalah kebenaran. Dan orang ramai mengesahkan bahwa yang dikatakannya tentang Yesus adalah benar. Yohanes pasal 10 ayat 41 mengatakan, banyak orang datang kepadanya. Mereka berkata, Yohanes tidak melakukan mukjizat, tetapi segala yang dikatakannya tentang orang ini benar. Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan mukjizat walaupun sekali. Tetapi banyak orang menjadi percaya karena dia. Alkitab menyatakan bahwa iman tidak didasarkan pada sesuatu pengalaman mukjizat. Iman harus didasarkan pada firman Tuhan.
Dari mana datangnya iman? Dari pendengaran. Mendengar akan firman Allah. Inilah prinsip Alkitab yang tidak pernah berubah dan tidak pernah putus dari Alfa sampai Omega. Tuhan Yesus melakukan mujizat tetapi tidak pernah berkata, hanya melalui mujizat kamu beriman. Tuhan berkata iman berdasarkan firman Tuhan. Kalau kesaksian kita senantiasa berpusat pada Kristus, maka ia bukan memakai keajaiban, kuasa, tetapi dengan keberanian bersaksi tentang Kristus. Amin, saudara. Menegur yang berdosa dan membongkar hati nurani manusia supaya orang bertobat. Katakan amin. Saudara, dalam poin yang kedua, Yohanes Pembaptis bersaksi kepada siapa? Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, Yohanes datang untuk memberitahu orang tentang cahaya itu, supaya semua orang mendengar dan percaya kepada pekabarannya. Yang pertama, saudara, Yohanes Pembaptis bersaksi kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Beberapa imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang Farisi diutus oleh Mahkamah Agama Yahudi untuk menyual siasat Yohanes Pembaptis. Ketika berhadapan dengan pemimpin agama ini, dia mengutip dari kitab Perjanjian Lama, secara tidak langsung menegaskan fungsinya sebagai saksi tentang kedatangan Mesias, tentang Kristus. Yang kedua, Yohanes Pembaptis bersaksi kepada orang-orang Yahudi. Mengapa dia membaptis orang banyak? Tujuan baptisan bukanlah untuk membentuk suatu kumpulan pengikut. Dia dengan tegas mengatakan bahwa tujuan baptisan kepada orang banyak yaitu mempersiapkan jalan bagi Mesias, bagi Kristus, dan dengan demikian menyaksikan bahwa Kristus telah datang ke dunia ini. Amin, saudara. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis bersaksi kepada murid-muridnya. Yohanes Pembaptis tahu bahwa tujuannya bukanlah untuk membentuk suatu kumpulan, suatu kelompok. Sungguh pun mempunyai murid-murid. Dia mengarahkan mereka untuk mengikuti Yesus. Berulang kali ia memberi kesaksian tentang Yesus kepada mereka, dan hasilnya beberapa di antara murid-muridnya kemudian mengikuti Yesus. Kepada murid-murid yang masih bertahan mengikutinya, ia kembali mendorong agar mereka mengikuti Yesus. Dia menggambarkan orang-orang percaya adalah orang-orang yang menerima kesaksian Yesus. Sebaliknya, orang yang tidak percaya, orang yang tidak taat kepada anak Allah, meneguhkan murka Allah tetap dalam dirinya. Yohanes Pembaptis membezakan orang percaya dan orang yang menolak Yesus. Yang keempat, Yohanes Pembaptis bersaksi kepada orang-orang Samaria. Yohanes pasal 2 ayat 32 mengatakan, setelah Yesus dan pengikut-pengikutnya pergi ke wilayah Yudea, dia tinggal di situ dengan mereka untuk sementara waktu, dan dia membaptis orang. Dia bersaksi juga kepada orang-orang Samaria. Kesaksiannya menembusi batas-batas, melintasi batas-batas wilayah, batas-batas kesukuan, batas-batas bangsa. Pemahaman inilah
membawanya hingga ke Samaria. Kesaksiannya kepada orang Samaria boleh dikatakan sebagai kesadarannya bahwa Injil itu untuk semua bangsa, untuk semua orang, untuk semua suku. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau jalan tidak jauh, tidak tahu tenaga kuda. Kalau hari tidak panjang, tidak diketahui tenaga dan hati manusia. Dalam jangka waktu yang panjang, baru dapat diketahui keadaan hati seseorang. Ketika ujian datang, baru diketahui bagaimana kesetiaan seseorang. Kalau jarak dekat, kelihatannya semua kuda sama kuat. Namun, setelah menempuh jarak jauh, kita baru dapat melihat kekuatan masing-masing. Setelah berpuluh-puluh tahun, barulah kita dapat melihat kekentalan, ketekalan seseorang. Tuhan tidak melihat permulaan. Waktu permulaan terlalu ramai orang mengatakan, saya bersedia mati untuk Tuhan. Tuhan mahu kita mempunyai waktu pelayanan yang konsisten dan sungguh-sungguh. Alkitab jelas mengatakan bahwa ujian memberikan ketekunan yang luar biasa sehingga engkau boleh dipakai lebih hebat daripada waktu-waktu yang lalu. Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus, tapi hidupnya tidak lancar, tidak menggembirakan. Berapa lama Yohanes Pembaptis melayani? Alkitab tidak jelas mengatakan, mungkin tidak sampai 1 tahun, lalu kepalanya dipanggal. Sejak dalam kandungan, dia sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi mengalami kematian yang tragedi, menyedihkan. Kematian Yohanes Pembaptis adalah kehendak Tuhan. Yohanes Pembaptis tidak dilepaskan dan akhirnya mati. Pada waktu dia mati, apakah ia menyangkal imannya kepada Tuhan? Tidak. Dia setia sampai mati. Dia bersaksi sampai mati. Apakah Anda setia seperti Yohanes Pembaptis? Adakah memberitakan firman Tuhan tentang Yesus sampai mati? Kita tiada pilihan. Semua orang percaya, semua orang Kristen harus memberitakan Injil tentang Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa sampai mati. Saudara dan saudari, saya dan semua kita harus menjadi saksi tentang Yesus. Memberitakan firman Tuhan kepada seluruh bangsa, kepada setiap suku, agar semua orang dimenangkan kepada Kristus. Amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberi kekuatan kepada kami, agar seluruh perjalanan hidup kami, berapa jauh perjalanan hidup kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Peliharalah kami ya Tuhan, agar kami menjadi setia, agar kami menjadi saksi Tuhan, agar kami dapat memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Oleh Tuhan, memberkatilah Engkau, berkatilah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan, membuat kami mengerti bahwa kami menjadi anak-anak-Mu. Kami menjadi pengikut-Mu. Engkau panggil kami menjadi saksi, menjadi pemberita Injil, menjadi terang dimanapun kami berada. Oleh Tuhan, berkati setiap hidup kami, dan biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup,
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.